Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita bahas soal pertama ya, perbaikan penulisan kata yang bercetak tebal dalam teks tersebut adalah, kita lihat kata bercetak tebal di sini adalah kata seismis. Nah, jadi kata seismis di sini kurang tepat karena seharusnya penulisannya itu bukan menggunakan huruf S di akhir. Penulisan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menggunakan K, seismik. Nah, sehingga berdasarkan opsi yang disediakan, opsi A tidak perlu diperbaiki kurang tepat karena seharusnya menggunakan huruf K pada akhir katanya gitu ya. Kemudian seismik kurang tepat. Seismik ini sudah tepat karena tulisannya sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seismik salah. Seismograf kurang tepat ya karena kata di sini adalah kata seismik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Nomor berikutnya, makna kata tektonik dalam teks tersebut adalah, jadi teman-teman harus pahami nih apa sebenarnya arti dari kata tektonik. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Nah, jadi arti dari kata tektonik itu adalah proses gerakan pada kerak bumi. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Untuk opsi yang B-nya adalah opsi yang salah karena katanya di sini proses gerakan pada permukaan laut ya. Jadi kurang tepat ya, seharusnya pada kerak bumi. Opsi C juga adalah opsi yang salah karena gerakan pada permukaan bumi. Seharusnya pada kerak bumi. Opsi D kurang tepat juga karena di sini dikatakan proses gerakan pada dasar laut. Opsi yang E proses gerakan pada gunung berapi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Oke, kita bahas soal berikutnya. Paragraf 1 dalam teks tersebut dibagi menjadi 2 paragraf. Paragraf 2 dapat dimulai dari kalimat. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau kamu mau membuat satu paragraf yang baru gitu ya, dari dalam satu paragraf berarti kamu cari pokok bahasannya sudah berbeda ya. Nah, jadi kamu cari pokok bahasannya sudah berbeda teman-teman. Karena biasanya di dalam satu paragraf itu dia harus terdapat kepaduan gitu ya. Jadi kepaduan itu adalah keterkaitan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dan yang kedua memiliki satu ide pokok atau satu pokok bahasan utama. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau memisahkan di sini pokok bahasannya berarti harus satu untuk paragraf 1 dan satu pokok bahasan untuk paragraf kedua gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah baca dengan seksama gitu ya, dari kalimat nomor 1 sampai dengan kalimat nomor 5 teman-teman gitu ya. Di sini menjelaskan seperti apa definisi gempa bumi, kemudian seperti apa sih fenomena alam yang terjadi gitu ya pada saat gempa bumi, kemudian seperti apa penyebab dari pergerakan atau lapisan bumi ketika terjadi gempa bumi, kemudian sudah dijelaskan juga gitu ya, seperti apa dampak yang terjadi saat terjadi gempa bumi, dan seperti apa potensi yang diberikan atau menimbulkan korban jiwa pada saat terjadi gempa bumi. Nah, jadi teman-teman, dari kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah satu kalimat yang berkaitan gitu ya. Nah, berarti kepaduannya sudah kita dapatkan. Kemudian tadi yang berikutnya harus memiliki satu ide pokok. Iya, benar, ini adalah satu ide pokok karena berkaitan tentang gempa bumi gitu ya. Nah, jadi makanya teman-teman, kita kalau mau misahin kalimat berikutnya untuk paragraf kedua, jadi kita bisa mulai dari kalimat ke-6 gitu ya. Mulai dari kalimat ke-6. Kenapa? Karena pokok bahasanya sudah beda. Di sini sudah dijelaskan seperti apa klasifikasi dari gempa bumi. Nah, yang dibagi menjadi 2 gitu ya. Gempa bumi vulkanik dan juga tektonik, teman-teman.
Nah, jadi gempa gerakan kerak itu adalah gempa tektonik ya. Nah, dan dijelaskan seperti apa sih gempa vulkanik, kemudian seperti apa juga gempa tektonik gitu. Nah, jadi kalau kita mau misahkan paragraf 2, jadi dapat dimulai dari kalimat ke-6. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke, kita bahas soal berikutnya, urutan kalimat yang tepat pada paragraf gitu ya, agar menjadi kalimat yang padu. Nah, di sini kalau kita lihat dari optionnya gitu ya, kalimatnya itu Kak mulai dari kalimat 9 sampai dengan kalimat 13. Katanya belum padu nih gitu ya. Berarti masih acak-acakan nih teman-teman urutan kalimatnya. Jadi kita disuruh untuk mengurutkan kalimatnya yang sesuai. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, berarti mulai dari kalimat 9 ya. Jadi sebelumnya tadi kan kita mulai paragraf kedua itu dari klasifikasi gempa bumi ya. Nah, jadi dari sini kita lihat keterkaitannya. Di sini dijelaskan klasifikasi gempa bumi itu ada 2, vulkanik dan gerakan kerak. Gerakan kerak itu adalah tektonik ya, tergantung penyebab terjadinya. Gerakan kerak menyebabkan gerakan kerak karena melunak dan menyebabkan perpindahan dan gerakan. Teori tektonik lempeng menjelaskan bahwa bumi kita terdiri dari beberapa lapisan buatan. Jadi teman-teman di sini tuh di awal dia masih ngejelasin teori tektonik gitu ya. Nah, tetapi di kalimat 9-nya dia sudah ngebahas jenis gempa vulkanik ini. Nah, padahal sebelumnya dia ngebahas tektonik. Berarti salah dia urutannya, makanya kita cari yang padu. Berarti biar kalimat ke-8 padu dengan kalimat setelahnya, berarti kita harus cari urutan yang tepat atau yang berkaitan. Kita lihat kalimat ke-10 ya. Sebagian besar wilayah kerak ini tersapu seperti salju dan terapung di atas lapisan. Nah, ini adalah kalimat yang tepat gitu ya untuk melanjutkan kalimat 8. Kenapa? Karena sebelumnya dia menjelaskan terkait dengan teori tektonik lempeng gitu ya di beberapa lapisan, di mana tadi tektonik itu berkaitan dengan gerakan kerak ya, atau sama juga dengan kerak. Nah, di sini menjelaskan sebagian besar wilayah kerak ini, berarti menjelaskan tadi ya, tektonik lempeng tadi gitu, bergerak sangat lambat sehingga mereka runtuh dan saling bertabrakan. Berarti kamu udah nemu nih kalimat setelah kalimat 8 itu yang tepat adalah kalimat 10 kan ya. Nah, tapi apakah benar Kak? Setelahnya kita cek dulu, di sini disebutkan kalimat 11. Lapisan-lapisan ini, nah tepat karena sebelumnya tadi dijelasin sebagian besar wilayah kerak ini tersapu seperti salju dan terapung di atas lapisan. Nah, baru dia ngejelasin lapisan-lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga mereka runtuh dan saling bertabrakan. Berarti kalimat 11 tepat nih setelah kalimat 10. 12 itu sebabnya ada gempa bumi. Nah, ini tepat ya, berkaitannya dengan kalimat 11. Kemudian selain itu, nah baru di sini Kak ngejelasin terkait dengan gempa bumi vulkanik gitu ya. Nah, selain itu udah ada kata-kata selain itu nih gitu ya. Nah, berarti gempa bumi vulkanik terjadi akibat adanya letusan gunung berapi yang skalanya sangat besar. Baru ini kita masukin ke kalimat 13 gitu ya setelah kalimat 12. Nah, baru kita setelah menjelaskan terkait dengan gempa bumi vulkanik akibat adanya letusan gunung berapi, baru dijelasin jenis gempa vulkaniknya itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman urutan yang tepat itu adalah opsi B, kalimat 10, 11, 12, 13, 9 di kalimat akhirnya. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke, kita bahas soal berikutnya, penggunaan kata yang tidak sesuai dalam paragraf tersebut. Nah, ini tersebut ya, tersebut adalah. Nah, kita lihat di sini ada kata terapung, kerak, tersapu sebagian sama lapisan. Nah, berarti ini kalau kita lihat ada di kalimat nomor 10 ya. Sebagian besar wilayah kerak ini tersapu seperti salju dan terapung di atas lapisan. Nah, di sini Kak, penggunaan kata yang tidak sesuai itu adalah terapung. Kenapa? Karena seharusnya bukan terapung, tapi dia di sini mengapung gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A, terapung. Jadi untuk opsi B, C, D, dan E, penggunaan katanya sudah tepat ya.